Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Syahmil Baghdadi dari Lembaga Dakwah Mahasiswa Bandung. Jangan lupa saksikan kajian asyik dan menarik di KI Digital. KI Digital dengan dakwah semua menjadi lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida wa kafa billahi 'alima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkatnya jualah kita bisa diberikan nikmat iman, ihsan, dan tentunya juga Islam hingga saat ini. Sesuai dengan dalil Quran Surat An-Nahl ayat 18 yang berbunyi, وَلَا تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Kata Allah, dan jika kamu menghitung nikmatku, maka kamu tidak akan dapat menghitungnya. Sudah jelas, sesuai dengan dalil tersebut, benar saja, kalau kita hitung dari kita lahir hingga kita saat ini, begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan rasanya mustahil untuk kita bisa menghitung nikmat dari Allah berikan. Alhamdulillah juga tentunya kita masih bisa menjalankan ibadah puasa, yaitu puasa ke-15 pada bulan suci Ramadan kali ini. Dan ini merupakan nikmat yang wajib kita syukuri teman-teman sekalian. Karena banyak sekali saudara-saudara kita yang mungkin Ramadan sebelumnya mereka masih bisa merasakan tarawih berjamaah, witir berjamaah, makan bersama keluarga mereka dalam artian berbuka ataupun sahur. Namun qadarullah pada saat ini mereka telah dipanggil oleh Allah Ta'ala sehingga tidak bisa merasakan nikmatnya bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan pada kali ini. Selanjutnya, salawat serta salam kiranya selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang saat ini, zaman yang dimana Islam sudah bisa kita kenal dan kita tidak takut lagi untuk beribadah ya teman-teman sekalian. Karena pada zaman Nabi dulu berdakwah banyak sekali tantangannya, dan alhamdulillah pada saat kali ini kita tidak lagi menghadapi tantangan tersebut dan bisa beribadah dengan tenang dan damai. Selanjutnya, sholawat serta salam kiranya selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Karena berkatnya jualah, alhamdulillah kita bisa merasakan nikmatnya Islam pada saat ini. Kata Rasul di hadis riwayat Tirmizi, di hari kiamat nanti orang yang paling berhak bersamaku adalah orang yang paling banyak bersalawat kepadaku. Maka karena itu semoga kiranya nanti kita bisa berkumpul dengan Rasulullah SAW di hari kiamat kelak. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik tentunya. Topik yang kita laksanakan pada saat ini yaitu mengenai puasa. Cuman yang membedakan adalah kita akan membahas manfaat puasa dari sudut pandang Islam dan juga dari sudut pandang sains atau medis. Tentunya kalau menurut agama Islam sudah jelas puasa ini diwajibkan ya untuk seluruh kaum muslim. Dan sesuai dengan dalil surah Al-Baqarah ayat 184, Allah SWT berfirman, dan berpuasalah kamu karena puasa itu baik untuk kamu jikalau kamu mengetahuinya. Nah, di dalam ayat tersebut dijelaskan bahwasanya puasa ini tuh baik untuk diri kita. Cuman kita belum tahu nih baiknya itu seperti apa. Nah, selanjutnya Rasulullah SAW bersabda di hadis riwayat Tabrani, kata Rasul, berpuasalah kamu maka kamu akan sehat. Nah, tentunya dari di atas baik dari surat Al-Baqarah ayat 184 dan hadis riwayat Tabrani tadi sudah jelas bahwasanya puasa ini bukan hanya sekedar bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan hanya bentuk ibadah saja, tapi lebih luas definisinya bahwasanya ada juga manfaat yang kita peroleh dari kita berpuasa untuk kesehatan kita tentunya. Nah, selanjutnya lebih dalam kita akan membahas nih, menurut medis apa saja sih manfaat dari puasa tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa saja sih manfaat puasa dari segi ilmu medis. Yang pertama, ada yang namanya detoksifikasi tubuh. Nah, apa sih detoksifikasi ini? Nah, pada saat kita berpuasa, organ kita yang di dalam ini, dalam badan kita itu ada yang namanya istirahat, teman-teman sekalian. Nah, pada saat organ ini beristirahat, jadi tubuh itu fokus untuk mengeluarkan zat yang beracun atau zat yang berbahaya bagi tubuh. Ini tuh jarang terjadi di tubuh kita kalau kita tidak berpuasa. Nah,
tentunya manfaat dari berpuasa adalah adanya istirahat dari badan tadi, sehingga badan itu bisa fokus untuk mengeluarkan zat beracun atau zat berbahaya di tubuh kita. Selanjutnya, manfaat kedua adalah mengoptimalkan metabolisme. Maksudnya apa? Jadi maksud dari mengoptimalkan metabolisme ini adalah pada saat berpuasa kita kan tidak ada suplai yang masuk ke dalam badan kita. Tentunya itu tuh bagus untuk badan kita, teman-teman sekalian. Nah, selanjutnya ada manfaat puasa menurut ilmu medis adalah meningkatkan metabolisme, yaitu pengoptimalan energi kita dan juga pembakaran lemak, sehingga bagus untuk menyesuaikan berat badan kita yang sehat. Nah, bagi teman-teman yang mungkin mempunyai over dalam size badannya, tentunya secara nggak langsung puasa ini bisa menjadi solusi ya. Tapi ingat, jangan sampai kita salah niat tentunya. Jangan sampai kita berpuasa karena ingin diet gitu, itu salah juga. Cuman secara nggak langsung kalau kita berpuasa, karena Allah Ta'ala itu tuh banyak sekali efeknya untuk tubuh kita. Salah satunya adalah penurunan berat badan, ataupun idealnya berat badan kita tuh bisa kita capai dengan berpuasa tadi. Sekarang pertanyaannya, kok bisa tercapai? Karena pada saat kita berpuasa, itu tidak ada suplai yang masuk ke dalam badan kita. Dan karena kita butuh energi untuk melakukan kegiatan, tentunya tubuh kita akan mencari nih suplai energinya dari mana. Karena tidak adanya suplai yang masuk, tentunya energinya akan dihasilkan dari lemak, teman-teman sekalian. Sehingga bagus sekali tentunya jikalau teman-teman sebelum berbuka itu melakukan olahraga terlebih dahulu, maka itu bagus sekali ya, pembakaran lemak di saat perut lagi kosong ya gitu teman-teman. Jadi itu bagus untuk kesehatan kita. Nah, yang ketiga ada yang namanya mencegah penyakit jantung dan penyakit kronis. Tentunya kalau kita berpuasa, karena kita tidak makan tadi, penyakit-penyakit seperti kolesterol, tekanan darah tinggi, dan diabetes itu kecil kemungkinan untuk kita rasakan. Karena pada saat berpuasa tidak ada makanan gula ataupun karbo yang berlebih masuk ke tubuh kita. Karena pada saat kita tidak berpuasa, kita benar-benar pola hidupnya misalkan hancur, dalam artian pola makannya nggak karuan ya. Pagi kita sarapan gorengan misalkan, siang kita makannya nasi lagi, sore yang kita makan lagi, malamnya kita makan lagi. Nah, itu tuh secara nggak langsung banyak yang timbul penyakit dari pola makan yang kita pakai itu teman-teman. Nah, karena kita berpuasa, secara nggak langsung pola makan yang kita acak-acakan tadi jadi dibenarkan karena kita tidak makan tadi tentunya. Sehingga kita insya Allah terhindar dari penyakit jantung, diabetes, dan yang lain-lain. Selanjutnya, ada juga menurut jurnal meningkatkan puasa ini bisa meningkatkan daya kerja otak kita teman-teman sekalian. Kalau kita berpuasa, daya otak itu bisa meningkat, daya ingatan kita lebih meningkat teman-teman sekalian, dan daya serap kita untuk mengingat suatu hal itu juga lebih meningkat. Oke, telah kita ketahui bersama manfaat puasa dari ilmu medis tadi. Dan selanjutnya mungkin sedikit tips gimana sih badan kita agar tetap sehat pada saat melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Nah, yang pertama adalah yang paling penting, yaitu jangan melewatkan sahur. Tentunya pada saat sahur ini merupakan energi ya yang bakal dibutuhkan kita nanti sampai sore adalah pada saat sahur ini. Nah, kalau teman-teman melewatkan sahur ini agak sedikit berisiko untuk tubuh ya, terutama kalau kita kekurangan minum air putih, itu bisa menyebabkan dehidrasi. Dan minimal dari waktu berbuka nanti sampai waktu sahur lagi, jendela waktu itu, kita itu harus minum air setidaknya 8 gelas lah, agar kita tidak kekurangan cairan pada tubuh kita. Nah, selanjutnya adalah jangan terlalu berlebihan pada saat berbuka puasa juga tentunya. Jadi jangan sampai pola hidup kita yang sudah bagus, yang kita sudah tidak makan sembarangan dari pagi sampai sore itu gagal akibat pada saat berbukanya bisa kita katakan kita balas dendam teman-teman sekalian. Kita makan apa yang kita pengen dari siang tadi, misalkan kita makan mie, kita makan nasi goreng, kita makan hal-hal yang terlalu banyak karbonya mungkin berlebihan, itu juga tidak baik untuk tubuh. Sebisa mungkin pada saat berpuasa, berbuka puasa maksudnya, kita pilih-pilih juga makanannya, kalau bisa seratnya ada, proteinnya ada, karbonya ada, dan jangan berlebihan tentunya. Dan yang terakhir adalah tipsnya, yaitu tetap aktif bergerak. Teman-teman sekalian, jangan jadikan alasan puasa ini membuat badan kita tuh malas bergerak, kita lemes untuk melakukan aktivitas. Jangan jadikan alasan puasa untuk kita menjadi malas ya. Tentunya tips menurut medis juga, badan kita harus aktif bergerak. Jadi sebelum berbuka tidak apa-apa kita lari, jogging gitu, lari tipis-tipis,
bagus untuk olahraga, untuk pembakaran lemak juga tentunya, agar badan kita tetap fit, tetap bugar. Alhamdulillah, setelah kita ketahui bersama tadi manfaat puasa, baik dari segi agama Islam, yaitu menurut dalil tadi, dan juga dari ilmu medis. Selanjutnya penutup dari saya, mungkin ada hadis Rasul yang mungkin sudah populer teman-teman dengarkan, yang berbunyi, Man shoma Ramadan imanan wa tahsiban. Barang siapa yang berpuasa dengan iman dan hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka insya Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Oleh karena itu, semoga Ramadan kita kali ini, ibadah-ibadah kita pada bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kalau bisa jadikan seperti kita bayangkan Ramadan kali ini merupakan Ramadan terakhir di dalam hidup kita. Jadi secara nggak langsung itu menjadi motivasi kita untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan lebih banyak, lebih giat. Dan ini juga sudah pertengahan bulan suci Ramadan. Bukan berarti semangat kita melemah atau semangat kita menurun, tetapi kita tingkatkan lagi semangat kita untuk perbanyak membaca Al-Quran, perbanyak berbuat kebaikan apapun itu, dan semoga apapun yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini dinilai ganjarannya sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.